saya Nabila Fakiatus Soliha dengan NPM 23106301000012. Kesehatan reproduksi remaja. Apa itu kesehatan reproduksi? Menurut Konferensi Kependudukan di Kairo atau ICPD, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses reproduksi itu sendiri. Kesehatan reproduksi remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Masa remaja, yakni antara usia 10 sampai 19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa puberitas. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana terjadi perubahan fisik, mental, dan psikososial yang cepat sehingga berdampak pada aspek kehidupannya. Perubahan ini dapat membingungkan remaja. Oleh karena itu, perlu perhatian, bimbingan, dan dukungan lingkungan di sekitarnya agar mereka dapat tumbuh dan kembang menjadi manusia dewasa yang sehat, baik jasmani, mental, dan psikososial. Dalam lingkungan sosial, masa remaja bagi laki-laki merupakan saat diperolehnya kebebasan, sedangkan remaja perempuan merupakan saat dimulainya segala bentuk pembatasan. Apa harus menjaga kesehatan reproduksi? Terjadinya perubahan fisik pada remaja, yaitu remaja laki-laki mimpi basah. Remaja laki-laki memproduksi sperma setiap harinya. Sperma bisa dikeluarkan melalui proses yang disebut ejakulasi, yaitu keluarnya sperma melalui penis. Ejakulasi bisa terjadi secara alami atau tidak disasari oleh remaja laki-laki melalui mimpi basah. Lalu, remaja perempuan. Proses terjadinya menstruasi terjadi karena sel telur yang diproduksi ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma dalam rahim. Sel telur tersebut menempel pada dinding rahim dan membentuk lapisan, kemudian menipis dan luruh keluar melalui mulut rahim dan vagina dalam bentuk darah yang biasanya terjadi antara 3 sampai 7 hari. Jarak antara satu haid dengan haid berikutnya tidak sama pada setiap orang, tergantung siklus menstruasinya. Terjadinya perubahan fisik pada remaja, yaitu pada remaja laki-laki tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak, janggut, kumis, dan kemaluan laki-laki. Perubahan suara, tubuh bertambah berat dan tinggi, pundak dan dada bertambah besar dan bidang. Tumbuh jakun, suara lebih besar, mulai diproduksinya sperma pada waktu-waktu tertentu, atau bisa disebut mimpi basah. Terjadinya perubahan fisik pada remaja perempuan, yaitu mulai tumbuh payudara, panggul mulai melebar dan membesar, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan, tulang-tulang, wajah mulai memanjang dan membesar, sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Mengalami menstruasi atau haid. Bagaimana cara menjaganya agar tetap bersih dan sehat?
Cara menjaga dan merawat organ reproduksi laki-laki yaitu yang pertama, mencuci tangan sebelum dan setelah buang air. Kedua, selalu membersihkan daerah sekitar penis atau kemaluan laki-laki setiap mandi. Ketiga, menggunakan celana katun dan menghindari penggunaan celana dalam atau jeans yang ketat. Selanjutnya, cara menjaga dan merawat organ reproduksi perempuan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan setelah membersihkan organ seksual dan reproduksi, serta mengeringkannya dengan handuk atau tisu setelah buang air. Kedua, menyiramkan air dari arah depan atau vulva ke belakang anus, bukan sebaliknya. Ketiga, menghindari penggunaan sabun atau cairan kimia khusus pembersih vagina atau alat kemaluan perempuan. Keempat, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari karena celana dalam yang kotor dapat menyebabkan infeksi. Lalu, menggunakan celana dalam yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Perubahan emosional atau psikologis pada remaja, yaitu pada masa remaja awal atau 10-13 tahun, transisi dari anak ke remaja. Yang pertama, masa pubertas, berubah-ubah mood, tampak lebih dekat dengan teman sebaya, mulai terjadi perubahan tubuh, membandingkan tubuh sendiri dengan tubuh temannya. Masa remaja tengah atau 14-16 tahun, yang pertama, kuatnya pengaruh teman sebaya, mulai mengembangkan sistem nilai dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, memiliki perasaan yang mempengaruhi perilaku tapi bukan mengendalikan. Lalu yang keempat, suka berkelompok dengan teman sebayanya, lalu mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. Lalu masa remaja akhir atau 17-19 tahun atau transisi ke masa dewasa. Yang pertama, asumsi peran orang dewasa, mulai bekerja atau meneruskan pendidikan, memasuki kehidupan dewasa, bergabung dengan keluarga sebagai orang dewasa baru, menunjukkan perkembangan pemecahan masalah. Kesehatan reproduksi remaja sulit untuk dipisahkan dari kesehatan remaja secara keseluruhan. Karena gangguan kesehatan remaja akan menimbulkan gangguan pada sistem reproduksi remaja. Penyebab terjadinya permasalahan pada kesehatan reproduksi remaja salah satunya yaitu sosial. Media sosial dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja karena dapat membuat mereka terpapar konten seksual yang tidak pantas. Hal ini dapat menyebabkan remaja melakukan perilaku seksual yang tidak aman, seperti seks bebas. Beberapa pengaruh media sosial terhadap perilaku seksual remaja yaitu paparan konten seksual. Remaja dapat terpapar konten seksual yang tidak pantas, seperti pornografi melalui media sosial. Yang kedua yaitu informasi yang tidak akurat. Informasi yang didapat dari media sosial tentang seksualitas seringkali tidak akurat atau malah menyesatkan. Yang ketiga yaitu kecanduan media sosial. Remaja yang kecanduan media sosial dapat menghabiskan lebih banyak waktunya untuk online yang dapat meningkatkan paparan mereka terhadap konten seksual. Selanjutnya yaitu cyberseks. Remaja dapat melakukan interaksi seksual dengan orang lain secara daring, seperti melalui chatting atau komunikasi real time. Digital ini perubahan cara kita mengakses informasi dan hiburan melalui internet
terdapat tantangan serius yang dihadapi banyak individu, yaitu kecanduan konten dewasa, khususnya film porn, yang dapat berdampak negatif. Menonton film dewasa secara medis mungkin bukan suatu larangan, namun sejauh mana wilayah ini tetap menjadi isu yang melibatkan fungsi persetujuan etika dan psikologi. Terus meneruskan pola pikir dan perilaku seseorang, bisa mengganggu kesehatan dan mengganggu kecanduan ini bisa menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian. Bahaya yang lebih mengancam jika sudah kecanduan pornografi adalah rasa penasaran terhadap seks bebas, yang tentunya memiliki dampak buruk dan hasrat akun seksual yang tinggi, bisa melakukan perbuatan yang nekat seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, pendidikan seksual yang sehat. Pendidikan seksual itu dapat membantu menumbuhkan pengetahuan seksualitas di ruang terbuka dan mengurangi rasa penasaran terhadap. Yang kedua yaitu batasan konten dengan menggunakan konten dewasa pada perangkat dan internet yang dapat membantu menghambat akses ke konten. Klasifikasi dengan bijak. Gunakan fitur filter konten. Lalu bagaimana cara agar